الله الملك المتعال المنزه عن الشركاء والأمثال الذي بين لعباده الحرام والحلال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تصلح القلب واللسان من فساد الأفعال. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي طهره الله ظاهرًا وباطنًا ووصفه فوق ما يقال، فهو النبي المصطفى والحبيب المجتبى والهادي من الضلال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بالغدو والآصال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيب الرحمن وسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان، وعلى آله وصحبه وسلم في كل آن. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله أولئك أن يكونوا من المهتدين. Hadirin salatul Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersama-sama berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yang dengan ketakwaan tersebut kita akan menggapai kebahagiaan hidup di dunia sampai kelak nanti di akhirat. Taqwa ilahil alaminah fa innaha izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha ghinad daraini fastamsik biha walzam danal ma tashtahihi wa tadda'i. Bertakwa kepada Allah Tuhan alam semesta adalah kemuliaan di atas semua kemuliaan. Takwa lebih mulia dari jabatan. Takwa lebih mulia dari sanjungan manusia. Takwa lebih mulia dari harta. Takwa adalah hakikat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Barang siapa yang menginginkan keamanan, ketentraman dalam kehidupannya dunia sampai akhirat, kuncinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa menginginkan semua kebahagiaan, sumbernya dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man dhayya'a taqwa wa ahmala amraha taghashathu fil 'uqba fununun nadamati. Tapi sebaliknya, barang siapa yang hidup sibuk untuk meraih jabatan, sibuk meraih harta, tapi melalaikan, mengabaikan takwanya kepada Allah, maka akan dirundung berbagai macam penyesalan dalam kehidupannya di dunia, apalagi kelak nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita tutup kehidupan kita dengan husnul khatimah, dan surga Allah sediakan untuk orang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin salatul Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, dan daripada tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sebut dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah. Innama,
Dalam bahasa Arab, inna apabila berjumpa dengan ma, maka disebut dengan adatu hasrin. Intinya tidak lain dan tidak bukan. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Dalam riwayat hadis Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza ra'aitum man i'tadal masjid fashhadu lahu bil iman." Kalau kau saksikan orang yang senangnya ke masjid, betahnya di masjid, saksikanlah ada iman di hati orang tersebut. Mereka orang-orang yang menegakkan salat, membayar zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah. Merekalah sebenar-benarnya orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh, yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal." Di rumah-rumah Allah yang Allah telah izinkan untuk manusia, untuk rumah tersebut disanjung, rumah tersebut diindahkan, rumah tersebut dijunjung, dan kemudian disebut dengan di atasnya nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka bertasbih baik di waktu siang maupun di waktu malam. Maka mereka oleh Allah disebut rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka lah orang-orang kesatria yang tidak tertipu dengan perdagangannya, dengan dunianya, senantiasa ingat kepada Allah, menegakkan salat, memberikan zakat. Yakhafuna yauman tatagallabu fihil qulub wal absar, karena mereka orang-orang yang betul-betul takut di hari kiamat kelak ketika akan berbalik mata dan hati manusia. Hadirin, salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu agungnya masjid hingga menjadi barometer keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, masjid bukan milik pemerintah kota. Masjid bukan milik kampung. Masjid bukan milik takmir. Allah berfirman, "Wa annal masajida lillah." Sesungguhnya masjid-masjid di muka bumi ini milik Allah, lamu tamlik, milik Allah. Masjid milik Allah. Siapapun harus merasa memiliki rumah Allah dan masjid tersebut. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Jangan sekali-kali kau syirik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, salatul Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang senantiasa hatinya berkait dengan masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, sab'atun fi dhilli 'arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mana mereka mendapat naungan Allah di hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, yaitu mereka orang-orang yang hatinya berkait cinta dengan masjid. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk beradab dengan masjid, memuliakan masjid, menjunjung masjid, hingga dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai manusia anak cucu Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Wahai anak Adam, pakailah hiasanmu yang terbaik ketika masuk ke masjid. Pakailah bajumu yang terbaik ketika engkau sholat di masjid. Makanlah dan minumlah kau dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan berlebihan, Allah tidak suka dengan orang yang berlebihan. Allah sendiri sang pemilik rumah tersebut berkata, "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Pakailah bajumu yang terbaik. Haram seorang muslim memasuki masjid dengan baju yang penuh dengan najis. Haram bagi seorang maupun muslim maupun tidak memasuki masjid dengan membuka auratnya, memakai celana pendek atau baju yang tidak sopan. Hadirin salatul Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab beliau berkata, "Al-masajid buyutullah." Masjid-masjid di muka bumi ini adalah rumah Allah fil ardi.
wal musalli fiha zairullah. Dan yang masuk ke rumah Allah adalah penziarah Allah. Wa haqqun 'alal mazur an yukrim zairahu. Dan sudah semestinya Allah sang pemilik rumah tersebut memuliakan peziarah rumahnya. Maka kita masuk ke masjid, kita ziarah kepada Allah, Allah akan memuliakan kita dengan ampunan. Peziarah Allah, pengunjung Allah. Apakah kita mau mengunjungi Allah dengan celana pendek? Apakah kita mau mengunjungi Allah dengan kaos kutang? Tidak punya malu dan diragukan keimanan seorang mukmin masuk ke masjid dengan memakai baju yang membuka auratnya. Hadirin salatul Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke rumah orang-orang di dunia ini. Instansi pejabat, rumah orang kaya, kita malu pakai baju yang jelek. Kita pakai baju yang bagus. Kita diundang acara orang-orang yang mulia, kita enggak berani pakai celana pendek. Beranikah kita ke rumah Allah dengan memakai baju yang tidak sopan tersebut? Dan kita diam melihat orang-orang yang menginjak kehormatan rumah Allah? Jangan nunggu takmir, datangin orang-orang yang memakai baju yang tak sopan tersebut di masjid. Nasihati dengan kata-kata yang baik, bahwa bajumu ini adalah baju yang tidak pantas untuk mendatangi sebagai peziarah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Sayyidina Ka'ab al-Ahbar beliau berkata, Al-husunul mu'min thalathun. Bentengnya orang mukmin itu ada 3. Al-masjidu hisnun wa dzikrullahi hisnun wa qiraatul Qur'an hisnun. Masjid adalah benteng, zikrullah adalah benteng, qiraatul Quran adalah benteng. Hadirin, masjid adalah benteng orang yang beriman. Jangan sampai benteng ini tidak sesuai seperti apa yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat dalam kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali tentang adab-adab kita di masjid. Beliau Imam Ghazali mengatakan, jangan jual beli di masjid, jual beli halal, jual beli bagus, tapi kalau di masjid jangan. Bahkan kata Nabi, kalau kau lihat ada orang jual beli maklaran di masjid, datangi dan katakan kepadanya, la arbahallahu tijaratak, semoga perdaganganmu tidak membawa keuntungan. Sebagaimana hadis yang lain, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari hadis Abi Hurairah, di mana apabila man sami'a an yunshid dhalatan fil masjid, kalau kau mendengar ada orang mengumumkan barang hilang di masjid, hei ada yang kelihatan handphoneku, ini handphone siapa, ini baju siapa, maka katakan kepada orang yang tidak menghargai masjid, la radallahu alaik, semoga barang hilangmu enggak ketemu. Kenapa? Kau mau mengumumkan di luar masjid, bukan di masjid. Hadirin, jual beli yang halal dilarang di masjid. Ngumumin barangnya yang hilang dilarang di masjid. Apa celana pendek halal di masjid? Apa kaos kutang itu halal di masjid? Kalau yang melakukan orang kafir masih masuk akal, hadirin. Tapi orang mukmin, sungguh keterlaluan kemungkaran yang dilakukan orang tersebut. Demi Allah, saya tidak setuju kalau masjid ditutup karena takut corona. Saya lebih setuju kalau masjid ditutup karena takut orang melakukan mungkar di dalamnya. Lebih afdal masjid ditutup karena orang celanaan di dalamnya. Orang membuka auratnya. Karena jelas-jelas itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, salatul Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, ajari anak-anak kita menghargai masjid. Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, kalau mau masuk masjidnya Nabi Muhammad, beliau pakai minyaknya yang paling wangi, beliau pakai bajunya yang paling bagus. Kenapa? Karena ini rumah Allah, aku peziarah Allah, dan di sampingku ada Nabi Muhammad SAW. Dengan adab itulah akhirnya keberkahan yang ada di masjid.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disunnahkan kita bicara di masjid pun tidak melantangkan suara. Kecuali bagi Bilal, bagi khatib mimbar, bagi yang sholat itu yang pakai mikrofon. Adapun yang selain dari mereka berbicara di masjid disunnahkan bisik-bisik. Dalam hadis diriwayatkan khamsata asyar, idza fa'alat ummati khamsa asyar halla bihal bala. Kalau umatku sudah melakukan 15 perkara ini, pantas mereka dapat musibah dan bala. Apa di antaranya hadirin? Idzar tufi'atil aswatu fil masajid. Apabila suara sudah kencang di tengah masjid. Orang berbicara sudah enggak lagi sopan di masjid. Merokok di masjid. Ini semua yang bisa menarik, memancing bala dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita mempelajari ilmu fikih, para ulama fuqaha mengatakan kemuliaan masjid bukan cuma di masjid saja, bahkan harimul masjid, kawasan masjid tersebut adalah tempat yang mulia. Tidak diperkenankan masuk gerbang masjid kecuali dengan memakai baju yang suci dan bagus. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari biasakan, kita punya baju, kita ini punya baju untuk hadir kondangan, resepsi, baju khusus. Apa kita nggak punya baju khusus untuk datang ke rumah Allah di tempat yang mulia hari Jumat? Nabi mengatakan kepada kita, pakailah baju putih, sarung putih, kofiah putih, yang serba putih hari Jumat di tempat yang mulia, yaitu masjid. Termasuk daripada kesempurnaan kita melaksanakan ibadah sholatul Jum'ah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, man akala thauman au basolan, barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, falyatazilna masjidana, jangan dekat-dekat masjid kami. Karena bau bawang itu di mulut gak enak, maka jangan masuk masjid. Hadirin, bau bawang gak boleh. Apa celana pendek boleh? Coba kita ingatkan saudara-saudara kita. Kita khawatir nanti kelak kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kita menyaksikan rumahnya diinjak kehormatannya dengan baju-baju yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita muliakan tempat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha, tempat paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya. Dalam riwayat afdhalul biqa, tempat di dunia ini yang paling afdal adalah masjid. Dan abghadul bilad, yang paling dibenci adalah pasar-pasar tempat keramaian orang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami berharap agar masjid ini tidak dimasuki kecuali orang yang memakai baju sopan dan menutup auratnya, baik laki-laki maupun perempuan. Maka kami berharap agar tidak ada acara-acara di sebelah masjid, acara yang di situ mungkar kepada Allah, suara yang kencang masuk meramaikan masjid dengan suatu hal yang tidak baik. Mau senam aerobik, mau apapun. Apabila yang melakukan saudara kita ingatkan, walaupun pemerintah yang melakukan kita ingatkan, agar kita tidak diberi bala dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sholatul Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan kita memuliakan rumah Allah, melazimi istiqamah ibadah di tempat yang dicintai oleh Allah, agar kita dicintai oleh Allah di dunia sampai kelak nanti di akhirat. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Wallahu ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun jalla jalaluhu wa ta'ala 'azamatuh. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآية وذكر الحكيم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين فاستغفروه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها الضمان والأمان. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وصلوا وسلموا على من أكرمه ربه فصلى عليه وملائكته وأمركم بهما تكريما وتعظيما وتشريفا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، وارض اللهم عن أصحاب نبيك الكرام خصوصا منهم الأعلام سيدنا أولي القدر العلي سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سبط نبيك سيد الشباب أهل الجنة سيدنا الحسن والحسين، وعن أمهما الزهراء سيدة النساء العالمين وأمها خديجة الكبرى المخصوصة بالسلام من رب العالمين، وعن عم نبيك خير الناس سيد الشهداء حمزة وعباس، وعن أزواجه أمهات المؤمنين المطهرات من الأدناس، وعن بقية العشرة المبشرين بالجنة وجميع الأصحاب ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد وارضى عن أمة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد. اللهم أصلح ولاتنا وأولادنا. Ya Allah, perbaikilah diri kami, keluarga kami dan para pemimpin-pemimpin kami ya Rabb. Berikan taufik kepada mereka dan berikan ketenangan, keamanan di negeri kami dan segenap negeri umat Islam di seluruh dunia ya Allah. Angkatlah dari kami semua penyakit, bala dan musibah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله أعلم بما يتصنعون. أقيم الصلاة.